S. Thank you, sir. For the beautiful morning. We want to study agama. We want to study about Islam. Yes, us please. Please. Oke. Dan senang kalau semuanya sehat ya. Hari ini kita mau melanjutkan materi kita minggu lalu ya. Kalau minggu lalu nih kita ngomongin tentang rukun dalam keluarga ya. Sekarang kita akan ngomongin rukun dengan tetangga. Di sini punya tetangga semuanya? Punya. Semua yang tinggal mau di desa, mau di kota ya, semua punya tetangga kecuali kalau tinggal di kota. Tetangganya siapa? Tuhan ya. Ya, hari ini kita mau belajar tentang apa? Rukun dengan tetangga. Oke, Miss buka dulu materinya. Teman-teman boleh buka di halaman 79. Ya. Nah, LKS kan, Miss? 79. LKS apa yang pembelajaran yang buku? LKS. LKS. Iya. Halaman 70. Nah, LKS Zamrud halaman 79. Kita belajar tentang apa itu? Rukun dengan tetangga, ya. Ayo semuanya boleh nyimak, kita boleh sama-sama belajar. Yang pertama, kenapa kok kita harus rukun dengan tetangga nih? Kenapa? Karena kalau kita rukun, keluarga kita rukun, maka ada hal yang harus kita upayakan, yaitu rukun bersama tetangga kita. Kenapa? Karena mereka orang yang terdekat kedua setelah keluar, ya, walaupun beda usia, beda status, beda agama, beda pendidikan, beda jabatan mungkin, atau beda kekayaannya, itu tidak boleh menjadi masalah. Termasuk beda suku itu juga tidak boleh menjadi apa? Masalah. Jadi tugas kita adalah apa? Walaupun berbeda, tetap harus rukun dan saling menolong. Ya. Setiap perbedaan itu memang tercipta karena memang kita setiap orang diciptakan Tuhan berbeda. Nggak ada yang sama. Ya ini nggak ada yang sama. Setiap orang apa? Berbeda. Makanya dengan itu kita belajar menerima kekurangan dan kelebihan orang lain. Supaya dari perbedaan kita bisa saling apa? Melengkapi. Ya. Jadi perbedaan itu baik supaya bisa saling apa? Melengkapi atau menolong. Jadi tidak boleh justru karena perbedaan itu ya. Nah, kerukunan dengan tetangga tuh contohnya kita bisa upayakan dengan apa? Satu, menolong tetangga yang membutuhkan pertolongan. Ya, kalau ada yang butuh pertolongan ya dibantu. Jangan kalau dimintai tolong kan semua gitu. Jangan ya. Belajar apa? Membantu, menolong. Yang kedua apa? Menghibur tetangga yang sedang berduka cita. Ada yang meninggal, ya kita datang sebagai tetangga yang
baik untuk apa? Menghibur, ya, datang ke kedukaannya. Yang ketiga, menghargai dan menghormati tetangga kita. Kalau punya tetangga, ya kita tetap harus menghargai dan hormati mereka. Apalagi kalau usianya di atas kita, ya. Kita juga harus semakin apa? Menghormati dan contohnya ya kalau lewat ya menyapa, permisi Mbah, kula nuwun, ya. Kemudian yang keempat, apalagi bekerja sama menjaga kebersihan dan keamanan di dalam tempat tinggal. Nah, itu juga bagian kita, misalnya ada gotong royong, ya, di kampung, desa, ya kita ikut, ya. Kita jaga kebersihan depan rumah kita, lampu dan sebagainya, itu termasuk bagian dengan tetangga. Terus apalagi bermain bersama dengan rukun. Jadi sama tetangganya jangan marahan. Kalau main ya yang kompak, main bareng-bareng, ya. Kemudian apalagi tidak menghina atau mengejek tetangga yang berkekurangan atau yang ya pokoknya tidak boleh menghina atau mengejek orang lain. Itu tindakan yang tidak baik. Kalau teman-teman mengejek ya jangan mengejek. Ya. Jadi mau nggak nih melakukan yang 6 hal kepada tetangga kita? Mau? Ya. Nek, kita lanjut lagi ya. Nah, yuk kita baca sama-sama yuk. 1 Tesalonika 5 ayat 13b. 1, 2, 3. Hiduplah damai orang lain. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita selalu hidup dalam apa? Damai. Artinya apa ya? Kita hidup rukun. Nah, dibilangnya hiduplah rukun, ya hiduplah selalu dalam damai, seorang dengan yang lain. Jadi harusnya kita tambah teman, jangan tambah musuh ya. Dengan tetangga kita lakukan yang baik, jangan jahat tetangga kita. Supaya apa? Ya tetangga kita bisa melihat, ternyata nih orang-orang Kristen itu orang-orang yang baik ya. Orang-orang yang damai ya, gitu ya. Mau hidup rukun dengan orang lain? Mau ya? Mau. Ya, hidup rukun itu artinya apa sih? Ya kita hidup damai dengan orang lain. Tuhan menghendaki kita hidup rukun dan damai. Jadi dengan siapapun jangan musuh ya. Cari teman sebanyak-banyaknya. Musuh satu orang itu terlalu banyak. Jadi artinya apa? Jangan punya musuh. Ya. Jangan marahkan sama orang. Apalagi kalau sampai berlarut-larut nih, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan masih marahan. Jangan ya. Kenapa? Karena Tuhan menghendaki kita hidup rukun dan damai. Nah, kerukunan itu hanya bisa terwujud ya kita tidak membeda-bedakan latar belakang orang lain. Ya tadi ingat tidak membedakan suku, derajat, kekayaan, pendidikan, ya, status sosial, kaya dan miskin, agama, nah, itu yang tidak boleh dibeda-bedakan supaya bisa apa tadi? Rukun. Tapi justru sebaliknya kita bisa belajar untuk apa? Contohnya nih, saling menyapa. Kalau ketemu tetangga menyapa enggak?
Iya. Menyapa, Miss. Gitu. Menyapa. Ketemu tetangga kita ya. Menyapa. Terus apa? Bersikap sopan. Iya, kalau misalnya ada orang tua duduk dan kita lewat ya, kita bungkukkan badan kita terus bilang apa? Misi, gitu ya. Nah, contohnya lagi apa? Ramah kepada yang lain. Ketemu teman ya disapa sambil senyum. Bisa ya? Jadi lebih banyak teman daripada lebih banyak musuh. Jangan ya. Pokoknya lebih perbanyak teman sebanyak. Tapi kurangi musuhnya sampai ke 0. Artinya apa? Sampai tidak punya musuh. Coba, ini ada nggak yang punya musuh? Ada nggak? Oh, masih ada. Aku, Miss. Enggak. Aku enggak, Miss. Nanti belajar untuk memaafkan ya musuhnya ya. Terus jadiin teman. Karena apa? Firman Tuhan bilang apa? Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Ya, tetapi lakukanlah kejahatan dengan apa? Kebaikan. Ya. Kalau perlu nih, yang jadi musuh kita itu diajak jajan bareng. Nek perlu dijajak no, ya. Terus apa? Ditolong. Pokoknya gitu, lakukan yang baik, ya. Nah, kerukunan itu membawa persatuan loh teman-teman. Di bangsa Indonesia itu ada satu peribahasa yang sangat terkenal. Nah, peribahasanya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Cerai kita. Ini apa? Runtuh. Kita akan menjadi kuat apabila bersatu dengan sesama, bersatu dengan orang lain. Contohnya nih, teman-teman pernah lihat sapu lidi nggak? Nah, Sapu lidi itu dipakai untuk menyapu. Kalau lidinya satu tok, atau bersama-sama diikat bareng-bareng. Ayo. Ikat bareng-bareng. Sapu lidi itu hanya berguna ketika apa? Lidi-lidi itu dijadikan satu, terus bersama baru dipakai untuk nyapu. Kalau sapu lidi itu dipatahkan susah. Kenapa? Lidinya banyak sekali jadi kuat. Tapi kalau lidinya cuma satu bahan, ya itu langsung dipatahin aja bisa. Ya. Artinya apa? Ya kita belajarlah ketika kita bersatu dengan orang lain, ya kita rukun dengan orang lain, hidup damai dengan orang lain, ya kita akan apa? Kuat. Kenapa? Karena kita bersatu, ya. Tapi kebalikannya, kalau kita bercerai ya kita runtuh. Artinya apa? Kalau kita pisah-pisah sendiri, ya gampang dipatahkan. Gitu. Ya, makanya apa? Kita perlu membangun apa? Kerukunan, termasuk kerukunan kita supaya ada persatuan, ya. Nah, ini prosesnya bisa dilihat. Dari yang pertama itu dimulai dengan sikap tidak membeda-bedakan, ya. Teman dengan siapa saja, bergaul dengan siapa saja, membantu siapa saja, contohnya gitu ya. Jadi tidak apa? Membeda-bedakan. Dari sikap yang tidak membeda-bedakan itu nanti akan tercipta namanya rukun. Ya, sebagai apa? Sebagai teman, sebagai tetangga. Nah, orang itu hidup rukun, ya ada kedamaian di itu. Ya, di desa kita, di area tempat tinggal kita akan apa? Kedamaian. Kalau damai, hatinya pasti jadi apa? Gembira. Kalau gembira, tubuh kita ini jadi sehat loh teman-teman.
sehat, jasmani dan rohani. Kok bisa nih? Rohani. Coba baca Amsal 17 ayat 22. Ya, bacain ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi hati yang gembira itu apa? Obat yang manjur, menyembuhkan, menyehatkan untuk tubuh kita. Ya, bisa membuat tubuh kita ini menjadi sehat. Tapi semangat patah mengeringkan tulang. Artinya apa? Orang yang gampang putus asa, orang yang gampang menyimpan dendam dengan orang lain, orang yang menyimpan permusuhan, yang terjadi adalah apa? Mengeringkan tulang. Nah, di bagian sumsum kita itu diproduksi ketika kita apa dalam keadaan bahagia. Jadi kalau misalnya teman-teman ini tidak, hatinya nggak gembira, semangatnya patah, ya sumsumnya jadi kering, nggak banyak. Makanya akan menimbulkan apa? Banyak penyakit. Jadi kalau buatlah hatimu gembira. Dengan apa? Menjaga kerukunan dan kedamaian. Nah, kerukunan itu dibangunnya berdasarkan firman Tuhan. Ya, Tuhan sendiri adalah dasar utama membangun kerukunan. Roh Kudus nanti yang akan menolong dan membantu untuk hidup rukun dengan orang lain. Jadi kalau teman-teman sekarang ini punya rukun dengan tetangga, dengan teman, ya Tuhan akan menolong terus supaya apa? Rukunan itu tetap terjaga. Tapi jika memang ya memang teman-teman tadi masih menyimpan ada orang tidak hidup damai dengan orang lain, Roh Kudus juga yang akan memampukan kita untuk berdamai, untuk minta maaf dan saling memaafkan. Nah, kita baca lagi nih Roma 15 ayat 5-7. Miss bacakan ya. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Jadi, Tuhan itu adalah sumber ketekunan dan penghiburan yang apa? Mengaruniakan kerukunan kepada kita. Jadi Tuhan sendiri yang menjadi dasar kita hidup rukun. Nah, Paulus itu juga menulis surat dua jemaat tentang apa? Tentang kerukunan juga nih, jemaat di Korintus sama jemaat di Kalau di jemaat Korintus, Paulus ini menulis surat isinya tentang apa? Bersukacitalah, usahakanlah dirimu sempurna. Terus apa? Berterima kasih. Kemudian apa? Seperti akhir. Dan yang terakhir hidup damai dan jadi Paulus mengingatkan jemaat Korintus untuk mereka juga sama hidup damai, sejahtera dengan orang lain. Sehingga mereka bisa apa? Sehati sepikir. Iman. Sepakat. Ya. Nah,
Kalau di jemaat Efesus, Paulus ini memberi surat, itu punya ada 3 nih. Yang pertama menunjukkan kasih, rendah hati, lemah lembut, dan sabar serta saling membantu. Yang kedua memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Yang ketiga satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Jadi artinya apa? Paulus juga mengingatkan kepada jemaat Efesus untuk hidup rukun supaya sepakat jadi satu, ada kesatuan. Nah, dari Paulus ini kita juga melihat bahwa Tuhan itu juga menginginkan apa? Adanya kerukunan. Kemarin ada sebuah lagu yang minggu lalu teman-teman sudah lihat di YouTube-nya ya. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan, kegurapan di kepala, dan jubahnya turun yang dari seperti embunnya dari Hermon dan mencurah telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Ya, good. Kemarin sudah dipelajari minggu yang lalu ya. Nanti boleh cek di YouTube-nya lagi ya, kemarin sudah dikasih ini. Jadi Tuhan itu suka dengan yang namanya apa? Kerukunan. Dikatakan betapa indah, betapa elok. Elok itu juga artinya indah, ya. Bila kita hidup dalam persatuan. Kenapa di dalam persatuan ada berkat? Ya, ada apa? Berkat. Ya, jelas nggak sampai di sini? Jelas. Ada yang mau ditanyakan nggak? Tahu ya? Yuk kita buka kita halaman 84. Yuk kita 84. Oke, sudah. Yuk kita akan jawab gantian ya. Nomor 1, Kevin. Kemis, hati yang gembira adalah obat yang manjur, terdapat dalam Alkitab. Kitab apa yuk yang tadi? Roma tanya, Vin. Enggak ya. Roma 15 ayat 5 sampai 7. Jawabannya apa? Roma 15. Bukan, belum tepat. Jawabannya di Amsal 17 ayat 22. Oh, tadi di slide tadi sudah ada ya. Tidak apa-apa. Hazel nomor 2. Contoh sesama di lingkungan sekitar rumah adalah Sekitar rumah. Yang mana yuk? Sekitar rumah orang tua dan saudara, Miss. Kalau orang tua dan saudara itu di dalam rumah atau di sekitar rumah? Tetangga dan teman. Nah, jawabannya tetangga dan teman. Good. Nomor 3, Gisel. Ya, Miss. Kerukunan tetangga dapat dibangun dengan cara Yang mana yang buat kerukunan?
Menolong tetangga yang kesusahan. Betul, jawabannya A, menolong. Nomor 4, Michelle. Jawabannya apa? Curang. Ya, Boleh curang. jadi tidak boleh apa? Curang. Betul. Curang. Ya, nomor 5, Miss. Kerukunan dapat menciptakan titik-titik di dalam hidup bersama dengan sesama. Jawabannya C. Persatuan. Persatuan. Betul. Nomor 6, Kevin lagi. Kepada jemaat di Korintius, Rasul Paulus memberi nasihat agar kita apa tadi, ayo? selalu rendah hati itu. Korintus, ayo. Yang sehati Dan sedikit. Ya, nomor 7. Nih ya, tuh. Sehati sepikir nih nomor 4 ya. Next. Hazel. Dalam Roma 15 atau ayat 5, Rasul Paulus menyatakan bahwa Tuhan adalah sumber kerukunan dan kesatuan. Ayo, yang mana? Roma ketekunan dan 15 ayat 5. penghiburan. Sumber yang B, Ketekunan dan penghiburan. ketekunan dan penghiburan. Nomor 8, Gisela. Kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus mengajarkan bersukacitalah. Yang apa? Korintus. Bersukacitalah. Betul, tadi yang poin pertama. Ya, yang B ya, bersukacitalah. Nomor 9, Michelle. Nomor 9, Michelle. Jawabannya apa? Nasihat yang diberikan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus diantaranya A, B, atau C? Jawabannya A. Ya, A. Menunjukkan kasih, rendah hati, dan lemah lembut. Satu tubuh, satu roh, dan satu Tuhan adalah nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di mana? Korintus. Salah dong. Jemaat di Efesus. Yang B. Ya, lanjut lagi dikit lagi ya, Romawi 2. Daripada bermusuhan, lebih baik mempunyai banyak teman. Betul. Terhadap tetangga yang membutuhkan pertolongan, maka kita harus menolong. Betul. Yang ketiga, di hadapan Tuhan, kedudukan manusia adalah sama. Makanya kita tidak usah membeda-bedakan ya. Kekurangan dan kelebihan yang ada di antara kita berguna untuk saling apa? Melengkapi.
Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaat Korintus agar selalu hidup dalam apa? Damai dan sejahtera. Ya, damai dan sejahtera. Kerukunan dibangun dengan dasar apa? Tuhan dan firman-Nya. Tuhan dan firman-Nya. Nomor 7, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya. Dalam mewujudkan kerukunan, kita tidak boleh membeda-bedakan latar belakang. Latar belakang. Nomor 9, Rasul Paulus dalam 2 Korintus 13 ayat 11 mengajarkan, usahakanlah dirimu sempurna. Usahakanlah dirimu sempurna. Yang terakhir, nomor 10. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Betul sekali. Ya. Oke, untuk hari ini kita akan cukupi sampai di sini. Sudah bisa belum lagu yang tadi? Oh, betapa indahnya. Sudah Pak, hari aku kelas 1, Miss. Oh iya, kalau sudah bisa, nanti bisa dinyanyikan sambil direkam video ya. Terus kirim ke WA aja. Oke? Oke. Ya. Oke, Miss. Tidak ada tugas yang lain, jadi hanya ngerekam sambil nyanyi, oh betapa indahnya. Oke? Ya, yuk kita mau berdoa dulu, kita mau tutup pelajaran kita hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati kami dengan kasih-Mu, supaya kami bisa hidup rukun dengan teman, dengan tetangga, dan dengan siapapun juga. Kami bisa membawa damai dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Demi nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, itu ya teman-teman ya. Sampai jumpa minggu depan.